hewan-hewan peternakan manor yang membuat mereka ingin sekali memberontak Mr. Jones dan mengusir Mr. Jones dari peternakan manor. Hi everyone, it's Lia here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Lia Cerita Buku. Kali ini gue datang di salah satu buku yang menurut gue menarik, menggemaskan gitu. Dengan keviralan buku ini di awal, gue tuh sangat-sangat banyak pertanyaan gitu kan. Karena ternyata ini buku tuh terbitannya lama, sudah lama. Tapi di abad ke-21, di generasi kita yang sepertiku dan teman-teman di bawahnya, tahunan-tahunan 2010, 2011, itu tuh akhirnya mereka baca gitu. Karena ternyata di abad ke-21 ini, buku ini tuh masih relevan untuk dibaca gitu. Dan bisa jadi ini adalah salah satu refleksi dari apa yang terjadi di masa lalu dan akan terjadi juga walau dengan tokoh yang berbeda gitu kan. Menurut gue ya tepat sih karena dari dulu sejarah tuh akan selalu berulang dengan tokoh yang berbeda karena generasinya sudah berbeda, ya kan. Sifat dan wataknya pasti akan selalu sama walau raganya yang beda gitu. Buku ini adalah buku Animal Farm dari George Orwell. George Orwell ini salah seorang penulis, jurnalis, dan kritikus asal Inggris, teman-teman. Dan dua novel yang sangat laris di pasaran yaitu Animal Farm dan 1984. Novel ini termasuk sebagai novel satir alegoris. Yang tadi gue bilang juga ini adalah novel. Ini bukan buku biografi ya. Dari judulnya aja kita juga pasti tahu gitu kan. Dan di sini adalah Animal Farm satu-satunya manusia yang baik adalah yang sudah mati. And kalau kita bahas bukunya, kesan yang dibawa buku ini itu tuh perseteruan antara manusia dan hewan, manusia dan binatang. Sama-sama mempunyai nyawa kalau dibilang, diberikan kehidupan untuk bisa bernafas, makan dan berproduksi, ya kan? Eh, Imajinasi yang mungkin mau gue bawa itu tuh dulu mungkin ketika kecil bahkan sekarang kita tuh pasti sering banget yang namanya random thinking untuk memikirkan em, gimana ya kalau seluruh benda yang ada di alam ini tuh bisa berbicara, bisa terlihat, dapat bergesekan satu sama lain. Contohnya, benda mati yang bisa berbicara gitu kayak gimana ya kalau misalnya semua yang ada di depan gue tuh semuanya punya mulut gitu. Kepikiran gak akan sekeos apa dunia ini gitu kepada seluruh benda yang diciptakan eh itu bisa berbicara gitu. Apalagi nih dari buku ini kita jelas-jelas sadar bahwasanya ini adalah cerita yang ini disampaikan melalui hewan peternakan gitu. Dan hewan ini tuh kan yang ini ya, yang bisa memberikan manusia tuh keuntungan. Ya, kita bisa pelihara hewan, mereka bisa berkembang biak, bisa melahirkan, bertelur, lalu mereka mempunyai anak, nanti jadi kandang, jadi nanti pelihara. Nah, ini adalah salah satu cerita dari bukan salah satu cerita, tapi cerita yang dibuat oleh George Orwell tentang kandang peternakan di peternakannya Mr. Jones. Jadi di cerita ini Mr. Jones adalah pemilik peternakan di negara Inggris. Kenapa buku ini viral dan direkomendasikan oleh beberapa reviewer? Tapi ya gue pastikan gak ada yang selengkap gue sih. Gak apa ya, kita harus percaya diri gitu kan. Ketika masuk ke dalam sini tuh
Awalnya gue sangat-sangat dikagetkan dengan banyaknya karakter hewan gitu kan. Dari kambing, kerbau, sapi, kuda, terus juga bebek, terus semua pokoknya yang ada berkeliaran di lingkup hidup kita tuh ada di cerita ini. Aku mau coba mana ya catatanku sebentar ya teman-teman. Aku tuh sempat catat gitu. Eh, ini oke, di sini aku mau mencoba memberikan pandangan bahwa saya ketika baca buku ini di awal-awal, gue sangat terkagum-kagum dengan banyaknya tokoh dari hewan kambing, dari hewan kuda, terus sampai kambing, kedelai, sorry, keledai, keledai, terus kucing, ada burung, ada anjing, ada babi, dan bahkan yang menarik dari semua ini, babi adalah peliharaan hewan yang paling pintar. Ini belum gue pastikan ya, kenapa hewan menjadi salah satu tokoh atau main karakter dari pemimpin di peternakan ini. Tapi ketika gue mencoba untuk mencari tahu kenapa sih bahkan mencari tahu kenapa hewan babi itu dijadikan tokoh, karena ternyata secara organ dan secara apa lagi ya, eh, fungsi-fungsi yang ada genetikanya pada babi itu banyak kesamaan pada manusia. Secara kekebalan tubuh, terus bahkan ada penelitian-penelitian untuk memahami kondisi manusia. Jadi adalah beberapa dokter-dokter yang ada pada bidangnya, mereka ini tuh mencoba menjadikan ginjal yang ada di babi itu dapat digunakan di tubuh manusia. Itu sempat ada uh, pemberlakuan eh, apa namanya, pemberlakuan operasi tersebut gitu. Walaupun mungkin akan tetap memberikan efek samping ya, ataupun hanya hanya akhirnya hanya bisa bertahan, manusianya tuh hanya bisa bertahan hanya beberapa hari saja gitu. Tapi itu adalah sebuah cara, ya namanya kita kan sebagai manusia harus bisa percaya juga bahwasanya ya sehat itu ya diperlukan usaha juga gitu kan. Dan kalau mau sehat dan mampu untuk membayar, ya silakan saja gitu. Tapi untuk pandangan Islam itu berbeda lagi teman-teman. Akan ada pro kontranya, akan ada banyak pertimbangan juga dari para ulama, walaupun sebagian besar tetap tidak memperbolehkan untuk mengganti organ dengan organnya babi, karena sudah jelas-jelas darahnya pun diharamkan gitu. But back to the laptop tentang buku Animal Farm ini, awalnya memang gue juga tidak ada hasrat ya, tapi akhirnya teman-teman gue itu tuh langsung bilang, "Li, kita sudah baca buku ini, lo udah belum?" gitu. Bukunya bagus, bukunya seru banget. Gue tuh ketawa banget ketika di akhir-akhir buku ini, dan banyak cerita yang ternyata tuh relate dengan kehidupan, bahkan kepemimpinan kita terhadap perpolitikan atau kekuasaan di muka bumi ini. Mungkin kita nggak hanya berbicara tentang Indonesia, but for all ya, untuk semua yang berkesinambungan tentang kekuasaan gitu. Yang mana ternyata di buku ini tuh kenapa tadi ada pertengkaran antara manusia dan babi? Karena manusia dan hewan. Karena di sini tuh mereka merasa ketika mereka menjadi hewan, mereka tuh tidak dirawat dengan benar sama Mr. Jones-nya. Mr. Jones ini kebanyakan sering menyakiti saja dan terus membuat mereka untuk memproduksi misalnya ayam harus bisa memproduksi banyaknya telur-telur tanpa memberikan gizi yang baik terhadap hewan-hewan juga.
paham kan? Mereka tuh ngerasa terintimidasi mungkin ya, terintimidasi sebagai hewan dan mereka hanya dijadikan tempat peternakan aja sama Mister Jones gitu. Padahal kalau mungkin gue pun ketika menjadi peternak, gue punya sapi ataupun apa, ya bisa jadi gue juga kayak mikir, ya udah gitu kan, memang memang mereka diciptakan untuk menguntungkan kita manusia gitu kan. Mereka diciptakan dagingnya bisa kita makan, sapi, kambing, ayam, telurnya bisa gitu kan. Jadi dan mereka tuh merasa kayak apa ya, hina sekali sih manusia gitu kan. Hina sekali sih Mister Jones di buku ini yang hanya bisa menyuruh kita untuk memproduksi, untuk makan, minum, tapi tidak dirawat dengan hati gitu istilahnya. Sedangkan mereka pengen, Mister Jones ini tuh bisa sayang dengan hewan-hewannya secara ya emosional gitu, mereka tuh pengen itu gitu. Dan ketika mereka tidak menemukan itu pada Mister Jones, mereka memberontak dan mereka membuat peperangan di peternakan Manor. Mereka memberontak dan dipimpin oleh tadi hewan babi. Jadi di sini babi yang paling bisa berbicara, yang paling hebat dalam berbicara, bernegosiasi. Babi juga di sini diceritakan sebagai mereka yang bisa membaca tulisan itu mereka bisa. Bahkan hewan-hewan yang lain hanya bisa sampai huruf A sampai B dan C, tapi babi ini tuh bisa udah lebih pintar dan lebih banyak mengetahui alfabet gitu. Jadi mereka yang bisa bisa, speech di depan banyak hewan-hewan lainnya. Makanya di sini babi sangat dihormati, gitu. Mmm yang lucunya kalau aku mau bacain ya, ada 1 sampai 2 3 tulisan terkait kenapa kenapa hewan-hewan ini tuh pengen gitu mengusir Mister Jones dari peternakannya sendiri. Yang pertama, bagi mereka, ketika mereka tidak mendapatkan perhatian dan perawatan yang terbaik sebagai hewan, sebagai hal yang menguntungkan untuk manusia, mereka bilang, semua manusia adalah musuh dan semua hewan adalah kawan. Yang kedua, manusia adalah salah satu makhluk yang mengkonsumsi tanpa memproduksi. Ia tidak memproduksi susu, ia tidak bertelur, dan ia terlalu lemah untuk menarik baja. Iya, benar. Kita kayak apapun pasti pakai pakai kayak apa, menggembala kerbau atau segala macam. Kayak di sawah itu kan dulu kan petani-petani juga pakai kerbau kan untuk membajak gitu-gitu. Jadi bagi mereka tuh ya manusia tuh nggak bisa apa-apa gitu kan kalau tanpa ada kekuatan dari hewan gitu. Dan yang ketiga adalah kerja keras kita mengolah tanah, sawah, kotoran kita tuh menyuburkan, tanaman kata mereka gitu. Tapi nggak ada satupun, tapi kok bisa sih kita sebagai hewan tuh nggak ada satupun yang bisa kita miliki jadi manusia, bahkan pun seujung kukunya. Itu yang mereka kesalkan, apa yang dilihat dari Mister Jones dan mereka kesalkan dan mereka istilahnya, "Gue ngedumel nih jadi hewan, kok bisa-bisanya Mister Jones tuh, nggak bisa gitu kita perintah-perintah, tapi Mister Jones bisa merintah kita semua," gitu. Jadi, itu adalah, 3 mindset, 3 stigma yang ada di, hewan-hewan peternakan Manor yang membuat mereka ingin sekali memberontak Mister Jones dan mengusir Mister Jones dari peternakan Manor. Dan apakah itu berhasil? Tentu berhasil karena babi mengajak seluruh hewan-hewan yang ada di peternakan untuk mengepung rumah Mister Jones dan membuat dia terusir dan dengan gampangnya akhirnya Mister Jones lari terbirit-birit dan meninggalkan peternakan Manor. Which is kayak ketika lo baca pelan-pelan buku ini nih sangat-sangat bikin lo ketawa ya kan. Karena ya sebenarnya gue juga kayak istilahnya kan ini kalau kita punya hak asasi manusia dan kita juga harus bisa melindungi hewan-hewan ternak ya kan. Jangan sampai dipekerjakan dengan tanpa hati gitu kan, dengan tanpa perasaan gitu. Karena ya mereka hidup juga eee, untuk bisa memberikan kehidupan kepada manusia, ya kan. Kita itu tuh ada beberapa aturan, ada 7 aturan atau pedoman hidup berhewan
ketika setelah, peternakan manor tadi dikuasai oleh hewan-hewan para babi dan teman-temannya, gitu. Nah, di sini tuh ada 7 peraturan bagi mereka. Yang pertama, apapun yang berjalan dengan kaki adalah musuh, ya kan? Yang berjalan dengan kaki itu manusia, berarti mereka adalah musuh. Apapun yang berjalan dengan 4 kaki atau memiliki sayap itu adalah kawan, pastinya hewan. Kayak burung ya kan, itu mereka punya sayap. Lalu yang ketiga, hewan tidak boleh memakai pakaian tidur. Betul, make sense. Yang keempat, hewan tidak boleh tidur di tempat tidur. Iya, karena bagi mereka tempat tidur itu hanya untuk manusia, yang kasur gitu kan. Dan yang kelima, hewan tidak boleh meminum alkohol. Ya, yang keenam, hewan tidak boleh membunuh hewan lainnya. Betul, baik. Yang ketujuh, semua hewan adalah setara. Jelas ini sama banget kayak Pancasila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, iya kan? Em, seru banget. Jadi kalau menurut gue lo semua tuh pengen baca buku ini baca aja, beli aja. Ini juga nggak mahal dan bukunya juga tipis. Ini tuh ringan banget teman-teman. Dan akhirnya tuh kita bisa melihat bahwasanya setiap setiap apapun yang diberikan kekuasaan, siapapun yang diberikan kekuasaan tanpa adanya kontrol dari teman-teman lainnya ataupun tidak adanya kejujuran dan tidak ada rasa iba satu sama lain, gue rasa chaoticnya juga akan sama gitu loh ternyata. Karena ketika setelah setelah cerita-cerita dari bagian mereka mengambil peternakan manor tersebut, ternyata eh, tadi kan gue belum mention ya, ada 3 babi yang menjadi panutan bagi hewan lainnya. 3 babi, yang pertama ada Napoleon, ada Squirrel, dan sama ada siapa ya? Gue lupa lagi. Gue ingetnya Napoleon, Squirrel, oh sama Snowball. Snowball. Nah, yang paling menjadi panutan dari segala sisi itu adalah Napoleon gitu, sama Snowball. Nah, sedangkan satu babi yang paling unik dan yang paling menyebalkan itu adalah nama Squirrel. Squirrel ini salah satu babi yang sangat bagus dalam speaking skillnya. Dia tuh jadi babi, istilahnya jadi jubirnya Napoleon ketika memimpin. Dan di pertengahan cerita ini, antara Napoleon dan Snowball itu akhirnya menjadi saling eh, main sekutu-sekutuan gitu. Dan eh, Napoleon ini tuh ternyata ingin memimpin peternakan binatang hanya seorang diri gitu loh. Dia nggak mau Snowball juga ikut-ikutan gitu. Dia pengen terlihat nomor satu bagi hewan lainnya gitu. Sampai akhirnya Snowball pun diusir dari peternakan binatang tersebut gitu. Dan kenapa ini bisa jadi refleksi pada politik keadaan sekarang? Ya, karena ternyata maupun hewan maupun manusia ketika mendapat kekuasaan, mereka tuh jadi sebuah cerminan gitu. Yang mana eh, yang menguasai tetap hanya ingin menguasai, sama seperti Mister Jones yang ketika dia dia memiliki peternakan, apakah dia merasa iba dengan hewan-hewan? Apakah dia mencintai peternakan dengan secinta-cintanya dia menjaga hewan gitu kan? Tidak. Dan ketika akhirnya si babi Napoleon juga menguasai peternakan, memimpin peternakan, sama saja dia juga sering membuat korupsi. Ternyata di bagian-bagian ini tuh ada bagian korupsi, menceritakan bahwasanya Napoleon itu sering mengambil jatahnya sendiri untuk di kandangnya dan segala macam. Dan itu terjadi dengan apa yang ada di kekuasaan negara-negara saat ini, ya kan? Bahwasanya masih banyak dari pemimpin-pemimpin kita tuh yang eh, pasti mau menangnya saja, pasti mau nominal gedenya saja gitu kan. Tanpa mereka melihat bahwasanya keadilan sosial bagi apapun yang ada di dunia ini gitu. Karena secara agama maupun materi negara ya sama-sama mengajarkan untuk bisa mensejahterakan satu sama lain gitu. Bahwasanya semua ini tidak ada yang betul-betul memiliki dengan haknya.
Paham nggak maksud gue? Karena semua ini tuh balik lagi kalau ke agama semua ini hanya titipan, dan kalau kita ingat di dunia ini kita sementara, gak akan benar-benar ada manusia yang menciptakan itu hanya seorang diri. Pasti akan ada selalu berdampingan dan dampak dari orang lain, teman-teman. Itu yang mungkin bisa bisa gue ambil ya dari pelajaran buku ini tentang kekuasaan, tentang pemimpin, dan mungkin ini bisa jadi ide gue untuk bisa bercerita tentang kepemimpinan di next next konten gitu. Jadi em, kalian kalau mau beli buku ini gak salah, ini seru banget, menarik, dan kalian bakal ketawa-ketawa di akhir karena apa? Coba gue inget-inget lagi ya kalimat terakhirnya tuh apa. Karena ini yang bikin gue dan teman-teman ketawa gitu kan. Ketika akhirnya si Napoleon ketahuan oleh teman-teman di peternakannya kalau kalau ternyata Napoleon ini akhirnya bersekutu ataupun akhirnya bekerja sama dengan manusia, akhirnya teman-temannya ikut memberontak Napoleon, dan ketika semuanya kisruh, racuh, lalu lalang antara manusia dan hewan, ketika ada satu cerita bahwasannya rasanya mustahil untuk bisa membedakan mana yang babi dan mana yang manusia. Rasanya mereka berdua adalah cermin dari kedua sifat kekuasaan. Thank you, jangan lupa subscribe and like. Dadah!